Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Eka Kurniasi akan menjadi host talkshow kita kali ini. Di samping saya sudah bersama kita narasumber yang tentunya cantik-cantik banget nih ya, oren-oren bling-bling. Beliau adalah Ibu Rohayani, STR MKes. Ya, selamat sore Ibu. Apa kabar? Ya, Ibu ini dari Metro Utara ya. Nah, nggak rugi sore ini kesini. Tema talkshow kita yang sore ini adalah tentang kanker serviks. Nah, nanti kita akan bagi dua sesi. 15 menit pertama nanti pemaparan dari Bu Rohayani, kemudian nanti sesi yang kedua kita tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya mau pantun dulu lupa. Kita buka pakai pantun nih Bu ya. Bilang cakep ya Ibu-ibu ya. Ke pameran beli barang antik. Stand PKK Kota Metro jangan lupa dikunjungi. Ibu-ibu yang sehat dan cantik-cantik, yuk cegah kanker serviks sejak dini. Nah, apa itu gejala kanker serviks? Gimana cara pencegahannya? Yuk kita dengarkan narasumber kita Ibu Rohayani. Kepada Ibu Rohayani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Eka yang pada hari ini semua cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun terima kasih ibu-ibu sekalian, Bu Eka yang pada hari ini ikut membantu bersama kita untuk memandu acara deteksi dini kanker serviks. Sebelum saya menjelaskan yang bangsa kanker-kanker, kita ngomong dulu tentang serviks itu apa. Ada yang sudah tahu tentang serviks? Apa Ibu serviks? Bu apa Bu? Ngene sing pokoknya bagian kene. Serviks itu bentuknya menarik, namanya mulut rahim. Mulut kita ada berapa? 2. Mana sama mana? Atas dan bawah. Kalau bawah biar cantik, bawah juga harus cantik ya. Jadi serviks itu adalah mulut rahim. Mulut rahim itu paling depan, di depan vagina. Ada yang udah bisa lihat mulut rahim? Nggak bisa. Nek Bapak Indelo nggak iso gitu ya. Jadi adanya di dalam vagina. Yang bisa melihat adalah tenaga kesehatan. Ada tenaga yang sudah dilatih, bidan, perawat, dokter ya. Jadi tenaga medis dan para medis. Itu dulu yang tahu. Yang tahu ada mulut rahim itu harus dijaga kesehatannya. Nggak usah mikir kanker. Kanker itu perjalanannya panjang. 10 tahun gak enek masuk rumah sakit kayak mendadak kanker ora. Lek kanker tenanan mendadak eneng apa Bu? Kantong kering podo. Berarti pinter ini Bu Eka. Mak-mak jangan dilawan kok namanya kanker ya. Nomor 1, ternyata kanker itu mematikan nomor 1 di dunia. Kanker kantong kering dan kanker memang kanker beneran. Kalau di dunia itu 1 menit mati. Nah, tak omongin bukan meninggal lagi, bukan almarhum, mati wanita karena kanker serviks. Kalau di Indonesia berapa? Kira-kira 1 jam meninggal. Bayangin kalau seluruh Indonesia 1 jam meninggal, gak bisa ngelawat anak, gak bisa dampingin suami. Bisa dicegah, kanker yang bisa dicegah hanya kanker serviks. Enak toh? Gampang. Bu, gejalanya apa? Gak usah mikir gejala. Gejala itu nomor sekian.
Gak usah dipikir. Pokoknya setiap setahun sekali harus screening. Ya, screening deteksi kanker serviknya. Itu dilihat oleh tenaga kesehatan. Sekarang yang paling sederhana yang bisa dilakukan di puskesmas, mungkin di posyandu, vaskes, itu menyiapkan pemeriksaan. Ada yang sudah tahu pemeriksaannya? Namanya apa? IVA, ternyata pinter. IVA singkatannya apa, Bu? Ayo. I, inspeksi. V, I, apa V? Ya vagina. Malu-malu vagina kowe sing belit terus didelok. Ini delok vagina. Ane ku asam asetat, asam cuka sing mbok makan bakso kae dilebokne ning jero lho. Tapi enggak disemprot ning ngono ya pedes kabeh. Jadi harus diencerkan ya, diencerkan supaya melihat ada perubahan enggak di mulutnya itu. Jadi ini ya. Dioles gitu. Kalau di sekitar 30 menit ada perubahan warnanya kayak panu. Ibu tahu panuan? Tahu, semua tahu ya tentang panu ya. Jangan nggak tahu, nanti susah juga gitu ya. Panu itu warnanya putih. Kalau namanya aceto white itu ada perubahan warna pada mulut tadi ya, mulut rahim ya. Yang kalau masih perawan, kalau sudah tua, kalau anaknya banyak, gitu. Memang begitu bentuknya. Waduh, HP saya nggak kelihatan ada ya. Biasanya saya di HP saya mau saya tunjukin namanya multi, bentuknya ya kayak bunderan gitu, ada titiknya dalamnya, ada lubang. Nah itu yang perlu diperiksa. Nah itu sampai sini yang namanya mulut rahim tahu ya, serviks ya yang perlu dijaga. Ada organ lain yang perlu dijaga yang memang mematikan juga kanker. Kanker apa satunya? Payudara. Pinter Bu Eka. PKK luar biasa. Deteksi dini kanker payudara dengan apa? Kalau kanker payudara deteksinya meraba sendiri. Kalau diperiksa IVA biasanya satu paket. Kalau orang kesehatan namanya sadanis. Periksa payudara secara klinis. Ada nggak benjolan? Diraba. Kalau sendiri yang ngeraba apanya boleh, tapi ya koordinasi dulu ada benjolan enggak gitu ya. Sekarang harus benar-benar screeningnya di dalam keluarga ya. Tuh, jadi ada pemeriksaan kanker payudara secara sadari, periksa sendiri. Terus ada sadanis, periksa secara klinis ya. Jadi periksa waktu mandi ya, di depan kamar mandi jangan hanya pakai jilbab sama pakai blush on ya. Telanjang, payudaranya diraba. Ada enggak benjolan yang tangannya ke atasin, diraba dulu lah, itu setiap hari boleh. Ya pentingnya. Itu ada kira-kira yang meragukan, langsung konsul ke puskesmas. Nanti akan disadanis. Sadanis tadi apa Bu? Periksa secara klinis. Nah itu akan nanti ditindaklanjutin. Begitu juga yang tadi nama periksa apa? IVA. Apa singkatannya? Inspeksi visual ya, asam asetat. Ya, jadi inspeksi visual asam asetat. Yang diperiksa itu visualnya, melihatnya tuh Pak, vagina ya. Oke, itu tadi sudah bentuk barangnya sudah tahu. Yang diperiksa sudah tahu. Kanker itu kalau misalnya sudah 10 tahun tuh sudah ada bukan gejala, tandanya gejala nggak akan kelihatan, tandanya dari IVA itu ada perubahan. Warna tadi seperti panu. Itu terus ada diobati. Belum tentu kanker kalau IVA-nya positif. Ya yang visual tadi, inspeksi visual asam asetat tadi belum tentu kanker. Itu bisa namanya ada tindakan krioterapi. Ada apa Bu? Krioterapi. Di seluruh puskesmas ada. Dokternya sudah dilatih. Bahkan bidan-bidannya itu juga bisa konsultasi langsung dengan dokter kandungan. Sekarang Bapak Wali Kota ada WA group ya, saking konsennya dengan wanita itu masih ada. Jadi kalau diperiksa itu langsung bisa konsultasinya bidannya dengan dokter Padi. Dokter Padi itu siapa ya Bu? Bapak Wali Kota. Luar biasa, ini kesempatan yang bagus untuk bisa memeriksakan dan dikonsultasi. Itu tadi pemeriksaan ya.
Jadi Bu Eka, Ibu ini sudah tahu barang yang mau diperiksa apa. Kenapa harus IVA? Karena IVA itu ada screening yang paling akurat 99%. Ya, murah. Tempatnya nggak jauh-jauh, ada di puskesmas. Begitu ke IVA positif masih bisa dilakukan namanya krioterapi. Pertanyaannya, yang pernah IVA sopo? Belum. Yang nunjuk tangan sudah berapa lama? 2 tahun apa 3 tahun dulu? Harusnya. Ya, 6 tahunan ya. Jadi yang lain belum ya, Bu. Usah malu-malu karena kanker itu tidak menimbulkan kalau sudah bergejala, sudah ada namanya keluhan, itu sudah stadium, Bu. Yang ke rumah sakit itu sudah keluhan, yang belum keluhan 10 tahun yang kemarin itu namanya di screening ya. Jadi jangan lupa setiap setahun sekali di puskesmas itu ada, sekarang ada tuh mobile IVA keliling-keliling. Ya ikut. Mau diworo-woro semua. Berapa? Kapan mau periksanya? Pokok yang sudah kontak hubungan seksual. Sekarang malah yang sudah remaja yang banyak seks bebas itu juga harus, itu berisiko, yang berisiko kita ambil. Tapi ibu-ibu yang punya pasangan resmi itu wajib pemeriksaan IMA usia di atas 30 tahun ya. Oke, sampai sini dulu pelan-pelan ibu-ibu nih, kalau lama banyak-banyak juga lupa. Oke. Bisa dilanjut, silakan Bu moderator, Bu. Jelas sekali ya tadi penjelasan dari Bu Rohayani. Ibu-ibu di sini juga sudah ada beberapa yang IVA. Nah, kira-kira masih ada yang perlu diketahui, yang pengen tahu? Ada yang ditanyakan ke Ibu Rohayani, boleh, Bu? Yang coba makanan, coba makanan apa sih yang bisa yang betul? Oke, kalau bicara makanan mah gak usah kanker, semua makanan juga kita harus jaga gizi seimbang. Gizi seimbang apa yang Ibu tahu sekarang? Ada isi piring. Jangan lupa olahraga ya, cerdik toh. Cerdik apa? Cegah. Kemudian apa? Pemeriksaan rutin, olahraga, gitu ya. Jadi kita harus makan makanan yang seimbang. Cukup istirahatnya, bukan olahraganya bangun pagi cuci piring, nyapu, masak, terus ini. Itu bukan olahraga, Bu. Yang namanya olahraga itu pagi keluar rumah memang konsentrasinya atur pernapasan, jalan, bukan nyapu, nimba, mandiin anak, masak, bukan olahraga. Stres. Kita harus keluar stres. Kalau kita sudah stres, pola hidupnya nggak teratur, tidak olahraga, menu tidak, imunitasnya menurun. Ya, macam-macam penyakit termasuk bisa terjadi kanker. Jadi prinsipnya nggak usah takut. Wah, saya nggak boleh makan ini kanker. Nggak, kanker nggak. Dan jadi penting matanya siaran apa dulu wah, baik bapaknya, anaknya bahagia nggak? Bahagia kalau kita sehat. Bayangin emak-emak itu sebenarnya imunitasnya tinggi dari pagi sampai sore, dari melek sampai merem lagi, sehat loh ya. Itu akan dijaga tanpa kita melihat kondisi kita seperti apa, nggak akan.
bagian bawah kita ya. Mungkin itu Bu Eka, silakan. Ada Ibu yang mau tanya? Oh, boleh. Ya. Boleh, tadi silakan Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Agustina Rahayuningsih, saya dari TPPKK Banjarsari. Ya, yang ingin saya tanyakan, jika seorang wanita itu terindikasi itu tadi ya Bu, apa kayaknya ada gejala IVA gitu, terus kemudian melakukan proses pengobatan kripto tadi itu ya Bu ya, krayo bukan kripto. Salah. Nah, itu saat proses pengobatannya itu, apakah dia harus menjauhi suaminya atau nggak apa-apa gitu itu Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Bu, ada tahapannya. Begitu Ibu di IVA pemeriksaan, itu ada warnanya seperti panu namanya ascotoid, perubahan warna pada mulut rahim, itu akan dikonsulkan ke puskesmas, kemudian dikrayo. Setelah dikrayo ada jeda. Ya, misalnya 1 minggu itu pakai pengan, tidak boleh berhubungan dulu. Itu harus diedukasi baik kepada tenaga kesehatan, ke pasien dan ibu ke suami. Bagusnya sih suaminya juga harus tahu. Jadi untuk mengefektivitaskan hasil dari krioterapi ya. Jadi gejala itu tidak ada, tapi kalau kita screening ada perubahan di mulutnya ini, itu ada tindakan lanjutan, jangan didiamin aja, nanti ada follow up lagi. Nanti apa kata dokter advisnya? Ini habis krayo tidak boleh berhubungan dulu 1 minggu. Kemudian akan di-IVA kembali. Setelah di-IVA kembali nanti dilihat hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan warna yang namanya acetoid ya dari asam cuka. Yuk yang lainnya silakan. Boleh tadi Ibu yang belakang ya. Rina. Perkenalkan, nama saya Lina Savitri dari TPPKK Kelurahan Karangrejo. Jadi menarik sekali untuk temanya sore ini Bu. Yang mau saya tanyakan adalah tentang penggunaan pembalut ya. Itu benar tidak itu bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Silakan. Pembalut akan berdampak pada areal yang sensitif, area privasi kita apabila pembalutnya kotor, satu lembab, itu pasti akan dampak. Bukan pembalut, saya tidak memegang mereknya ya. Prinsipnya areal situ harus dalam keadaan tidak terkontaminasi. Termasuk apa? Darah menstruasi. Kalau sehari pakai pembalut cuma satu, ya kemudian balut itu semata-mata pakai pembalut setahun terus kanker, tidak. Ada beberapa faktor penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui, tapi ada faktor predisposisinya ada ya. Jadi nggak usah khawatir, malah kalau nggak pakai pembalut kan kecer-kecer kuning ya. Bagus lagi kalau pakai handuk sih sebetulnya ya. Itu kita kan nggak tahu kandungannya. Saya tidak membicarakan tentang zat apa yang di dalamnya. Yang jelas tetap menjaga kebersihan areal yang privasi. Gitu ya Ibu ya. Satu lagi tadi ya Ibu ya. Nyambung boleh. Berarti kalau pakai panty liner itu juga nggak apa-apa ya Bu ya? Oh ya, terima kasih. Areal daerah situ akan lembab. Misalnya kan, aduh risih amat ya, becek benar ya pakai panty liner. Ingat, daerah vagina itu memang ada lendir yang seperti ingus. Fungsinya tuh banyak loh. Supaya kuman tidak masuk ke dalam vagina, penghalangnya lendir itu. Kuncinya kita memang harus rajin ganti celana dalam. Kecuali kalau memang perjalanan jauh nggak bisa ganti, bagusnya ganti. Menghindar. Kenapa saya tidak menganjurkan pembalut yang tipis, saya nggak sebutin merek? Karena apa? Udara di dalam celana di dalam vagina itu kan tertutup terus tuh. Lubang kalau ditutup seharian lembab,
butuh sirkulasi udara juga lubang bawah ya. Jadi rajin-rajinlah untuk ganti celana dalam ya. Nah, saya nggak ceritakan membantu saya sponsor. Oke, silakan Ibu jubah merah. Ya, ya Ibu izin bertanya ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Yulia dari TPPKK Karangrejo. Nah Ibu saya mau bertanya bagusnya waktu kapan atau seminggu berapa kali sih kita bersihin daerah vagina dan nyuci, maksudnya nyuci kan kadang kan kita sering pakai sabun atau rebusan daun sirih gitu loh kan katanya nggak boleh setiap hari memakai itu, bersihin itu. Nah yang bagus itu seminggu berapa kali gitu, dan rebusan daun sirih itu bagus nggak buat bersihin itu gitu. Nah makasih Bu. Vagina nggak perlu dicuci karena sudah ada pH yang mengatur keluar masuknya kuman. Ya cebok biasa aja loh, pakai air matang. Kalau memang ragu dengan citower atau mungkin keran atau di dalam bak itu kotor, cuci pakai air matang. Gak usah digosok-gosok, gak usah pakai sirih. Biarkanlah alami aja karena Tuhan menciptakan daerah situ memang harus berlendir. Bukan datang ke tempat tenaga kesehatan, Bu saya keputihan. Yang menentukan keputihan ada tenaga kesehatan. Jadi kalau lendir yang seperti ingus itu normal, itu bagus. Jangan ya yang nggak enak paling pas kita berhubungan ya nggak enak ya. Pintar-pintar kalau itu karena itu fungsinya banyak. Tidak usah dicuci ya cebok kalau kita misalnya lagi habis pipis, habis bersihin darah, BAB juga hati-hati. Bersihnya jangan dari belakang ke depan ya, dari depan ke belakang. Biar nggak kotorannya masuk ke dalam. Jagalah area lubang bawah itu paling sensitif. Ada lagi? Satu lagi. Bu Lena mau tanya Ibu. Izin bertanya, Ibu Yani, seberapa besar sih efektivitas untuk vaksin kanker serviks? Karena saya pernah dulu loh, apakah benar bisa sampai seumur hidup atau ada jangka waktunya? Terima kasih. Nih Bu, udah vaksin kanker serviks. Udah mulai ke arah vaksin, ini lebih maju lagi. Kita baru screening, ini Bu Lena, bagaimana? Iya sudah vaksin, itu bagus. Jadi kalau kita deteksi screeningnya sudah negatif, tindakan vaksin sudah negatif, kita bisa melakukan namanya imunisasi. Wes ngomongnya imunisasi aja, ya. Imunisasi itu sama dengan bayi. Jadi divaksin, fungsinya apa? Untuk membuat kekebalan pada tubuh. Jadi kalau ada virus namanya HPV itu akan masuk, itu badan kita sudah punya virusnya ya. Sekarang ada pemeriksaan HPV test namanya. Memang agak mahal makanya belum direkomendasiin. Jadi untuk vaksin itu ada tingkat efektivitasnya. Biasanya tergantung vaksin yang diberikan. Ada yang bertahan sampai 1-2 tahun atau mungkin seumur hidup. Tergantung kandungan yang diberikan. Itu macam-macam soalnya vaksinnya ada HPV. Sekarang yang terbaru adalah HPV test. Nanti di tanggal 24 nanti ikutin webinar yang diisi ya. Ibu-ibu boleh nanti di PKK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, bekerjasama dengan Profesi Ikatan Bidan Indonesia akan mengadakan webinar nasional yang pematerinya satu Dr. Wadi Sirajudin, kemudian Dr. Dino itu dokter onkologi. Nanti akan menjelaskan mengenai HPV test yang terbaru itu bagus sekali. Nanti kalau pemeriksaannya dulu, screening dulu ya, maksudnya gini, periksa dulu IVA test, pap semir lah segala, semua negatif baru pelaksanaan vaksin HPV test itu didiskon pas tanggal 24 itu segera list rame-rame ya. Jadi nanti ada kandungan beberapa vaksin itu di brosur itu ada tingkat perlindungan kalau TT sampai 25 tahun gitu ya. Jadi ada beberapa HPV vaksin-vaksin yang memang mempunyai tingkat perlindungan
1, 5 sampai 25 sampai mungkin seumur hidup. Tapi sebetulnya seumur hidup tidak ada ya. Mungkin itu ranahnya dokter onkologi, nanti bisa dikonsultasikan. Tergantung, nanti kita bisa melihat dari situ ya. Yang paling penting Ibu, screening deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA. Gampang ya. Oke, mungkin itu Ibu Lena ya. Nanti tolong ikutin. Iya, jangan lupa ikut webinar tanggal 24. Kalau 24 ya maju lagi, mudah-mudahan gak ada perubahan. Tanggal 20 atau sampai tanggal 24 lah, 20-an. Itu webinarnya Bapak Wali Kota sama Dr. Dino Renaldi yang di Bandar Lampung. Itu Kalbe Ongko Pusat yang mengadakan webinar ya, kerjasama dengan PKK di Pokja 4. Gitu Bu. Oh ya, satu lagi ya. Nama saya Ibu Sri Winarsih dari PKK Kecamatan Metro Utara. Yang ingin saya tanyakan Bu, pernah saudara itu ngalamin seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang kutil Bu, tapi itu di dalam mulut rahim, jadi dia harus dioperasi. Apakah itu bisa timbul lagi? Apa ya bahasanya, kutil kata dokter, itu bisa timbul lagi? Ibu, kalau itu sudah menjarah ke ini secara medis ya, secara klinis. Jadi gini Bu, semua penyakit atau yang didiagnosa tentang ada infeksi menular seksual, namanya ada kondiloma, ada yang vaginanya itu ada bentuknya seperti jengger ayam, mungkin di dalamnya ada kista, itu segera dideteksi, kemudian dikonsultasikan ke dokter spesialis kandungan. Apakah bisa tumbuh lagi? Itu tuh ada pemeriksaan khusus ya. Kalau kemana ada tindakan pengambilan berarti ada di PA, di patologi anatomi, apakah ini ganas atau tidak. Tentunya kalau ditemukan mau kutil, mau kista, mau bentuknya apapun, itu harus segera dikonsultasi dan kembali ke kunjungan ulang atau pemeriksaan. Kemudian untuk deteksi dininya adalah kita rutin melakukan pemeriksaan IVA minimal 1 tahun sekali. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah positif, sudah berat ya, karena dia sel kanker itu berkembang biaknya luar biasa cepat. Mungkin itu cukup ya? Iya, IVA yang paling mudah dan hasilnya cepat segera diketahui IVA Ibu-ibu. Dan IVA pemerintah gencar dengan salah satunya juga PKK tadi dengan inovasi gerai keripik sadara. Itu di pameran ini juga kemarin kita sudah di seluruh puskesmas kita buka pelayanan. Oke, cukup sekian Ibu-ibu ya. Terima kasih sekali Ibu Rohayani atas materinya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ibu-ibu semua dan meningkatkan kesadaran kita untuk bersama ayo cegah kanker serviks sejak dini. Sebarkan ke ibu-ibu yang lain ya ibu-ibu ya. Cek IVA gratis, tidak sakit, dan ya gerai keripik sedara. Dan ada di semua puskesmas di Kota Metro. Saya sebagai pembacara mohon maaf bila ada hilaf kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.